digital e-commerce, Pak. Pak Menteri melalui Permen nomor 19 tahun 2026 mengeluarkan kebijakan soal e-commerce. Pedagang seller di e-commerce itu harus punya NIB, betul ya Pak ya? Nah pertanyaannya sekarang, manfaatnya apa Pak? Karena kita lihat bahwa ketika rakyat kita, para seller ini melakukan jualan di online, mereka ini luar biasa Pak. Perjuangan pedagang online sekarang tidak semudah dulu. Bagaimana sekarang mereka jualan online Pak? Kena tarif 26-35%. Dan begitu Pak, barangnya itu dibayar ketika barang sudah sampai, itu pun tidak langsung dibayar, nunggu seminggu. Dan bahkan seringkali sampai molor berbulan-bulan. Dan nilainya tidak kecil Pak. Dan ada kemudian satu keluhan dari salah satu masyarakat kami, dari pelosok desa, dia duitnya ditahan, nilainya ratusan juta, kemudian dia melakukan komplain melalui chat, dibalas hanya pakai AI. Dan kemudian telepon juga tidak respon. Akhirnya dia mengeluarkan uang untuk bisa beli tiket pesawat ke Jakarta, nyewa hotel, biaya makan dan sebagainya, dia datang ke tempat e-commerce itu. Dan kemudian lah baru uangnya bisa cair. Maka pertanyaannya kemudian, NIB ini dibuat untuk apa? Kalau kemudian tidak mampu mengadvokasi rakyat kami yang hari ini harus digilas dengan kebijakan-kebijakan dari e-commerce. Ini sudah tidak wajar loh Pak. Ini menurut kami, ini sebuah modus untuk bagaimana membunuh pedagang-pedagang kita. Karena kalau orang tidak punya modal yang besar, mereka tidak akan mampu survive. Gimana kalau saudara-saudara kita seller yang hanya punya jualan 100-200 ribu? Yang kemarin Bapak undang di Kementerian Perdagangan, kami lihat mereka seller-seller besar Pak. Tidak terlalu berdampak bagi mereka. Tapi bagaimana orang yang untungnya hanya 1.000-2.000 ini Pak? Ini Bapak harus perhatikan. Maka pertanyaan kami dari NIB itu, manfaatnya apa? Ada rakyat kami bertanya, pemerintah ini hadir kalau mendata, kalau mau merampok duitnya kita. Tapi ketika kita punya persoalan, mereka tidak ada. Maka dari anggaran yang Bapak sampaikan tadi, dari 1,5 triliun, berapa anggaran untuk mengadvokasi rakyat kita Pak? Kami ingin tunjukkan, dan untuk apa? Dan sekarang kalau rakyat kita mengeluh kemana? Mereka tidak ada kanalnya, kontaknya nggak ada. Kami minta mulai hari ini dibentuk kanal pengaduan bagi mereka yang tertindas oleh e-commerce yang sekarang semakin ngawur menginjak-injak rakyat kita Pak. Karena kalau enggak ini mati, teman-teman kita yang jualan di pasar secara fisik sudah mati. Saya punya konstituen juragan bordir di Bangil Pasukan sudah gulung tikar. Dan kemudian jangan sampai kemudian yang sekarang survive melalui online juga gulung tikar gara-gara persoalan ini. Ini sengaja dihabisi oleh para mafia-mafia besar yang sengaja mau membunuh UMKM kita Pak. Dan kemudian akhirnya mereka berjualan secara ugal-ugalan dengan predatory pricing begitu loh. Maka kami perlu ada langkah lebih lanjut. Kami minta juga pernyataan apa tanggapan dari Pak Menteri soal kebijakan dari Kementerian Keuangan adanya pajak 0,5% yang itu ternyata tidak dipajakin dari angka berapa yang seller jual. Tidak. Jadi misalnya begini, saya jualan barang 1 juta, tapi kemudian e-commerce ini mereka memaksa para seller untuk membuat diskon agar orang tertarik untuk membeli. Maka kami sebagai seller harus menaikkan harga itu, yaitu misalnya dari 1 juta saya jual 2 juta agar kemudian saya diskon 50% begitu. Tapi kemudian yang dipajakin bukan dari yang 1 juta itu, tapi dari 2 juta yang sebelum diskon tadi. Ini kan justru sesuatu yang tidak fair untuk rakyat kami Pak Menteri. Nah ini hal-hal seperti inilah yang harus diadvokasi oleh Kementerian Perdagangan ke depan.